Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Halo teman-teman, perkenalkan saya Baik Maria Ulfa, mahasiswa program studi pendidikan vokasional seni kuliner, jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pembelajaran ini, kita akan pelajari salah satu cara pembuatan stok dan saus, yaitu brown stock dan Espanyol saus. Pada setiap video pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memilih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan brown stock dan Espanyol saus. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih peralatan yang digunakan dalam pembuatan brown stock dan Espanyol saus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan teknik-teknik pembuatan brown stock dan Espanyol saus. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat brown stock dan Espanyol saus dengan baik dan benar. Sebelum lanjut pada proses pembuatan brown stock dan Espanyol saus, mari kita simak terlebih dahulu pengertian stok dan saus, jenis-jenis stok dan saus, dan fungsi stok dan saus. Stok adalah cairan jernih yang dihasilkan dari proses perebusan tulang, daging, sayuran, dan rempah-rempah dalam air, yang kemudian dimasak dengan proses simmering. Stok terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, white stock. White stock atau kaldu putih adalah kaldu yang dihasilkan dari perebusan tulang dan sayuran yang pada proses pengolahannya tidak melalui proses penggosongan tulang maupun sayuran, sehingga white stock memiliki warna yang bening dan jernih. 2. Brown stock. Brown stock atau kaldu coklat adalah kaldu yang dihasilkan dari perebusan tulang dan sayuran yang pada proses pengolahannya melalui proses penggosongan atau di-roasting terlebih dahulu sampai tulang dan sayuran berwarna kecoklatan, sehingga brown stock memiliki warna yang jernih dan kecoklatan seperti air teh. Dalam pengolahan dan penyajian makanan, stok memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, stok digunakan sebagai bahan penyergap pada masakan tertentu. Yang kedua, aroma dari stok dapat membangkitkan selera makan. Yang ketiga, stok dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup dan saus. Yang keempat, stok berfungsi sebagai pondasi rasa pada sup dan saus, sehingga dapat memperkaya serta menyatukan rasa dan elemen-elemen dalam hidangan kontinental. Kemudian selanjutnya, saus. Saus merupakan cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental atau biasa disebut roux sehingga menjadi setengah cair atau semi-liquid. Saus memiliki peran sebagai elemen penting dalam masakan kontinental yang melengkapi berbagai komponen dalam satu hidangan. Saus dasar kontinental atau biasa disebut mother sauce terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, saus dasar putih atau white sauce yang terdiri dari bechamel sauce dan velouté sauce. Kedua, saus dasar coklat atau brown sauce. Brown sauce atau biasa disebut Espanyol sauce adalah saus dasar coklat yang terbuat dari brown stock, mirepoix, mentega dan tepung, pure tomat, dan pengaroma lainnya. Sehingga Espanyol sauce memiliki rasa yang kuat dan biasa digunakan sebagai dasar suatu masakan. Yang ketiga, saus dasar tomat atau tomato sauce. Yang keempat, saus dasar butter atau mentega yang terdiri dari Hollandaise sauce dan Béarnaise sauce. Yang kelima yaitu saus dasar minyak yang terdiri dari mayonnaise sauce dan vinegar sauce. Dalam pengolahan dan penyajian makanan, saus memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, saus dapat menambah kelembapan pada suatu hidangan makanan. Yang kedua, saus dapat memperkaya dan memperkuat rasa serta aroma pada hidangan makanan. Yang ketiga, saus dapat menambah nilai visual, tekstur, dan warna pada hidangan makanan agar terlihat lebih menarik. Yang keempat, saus dapat menambah nilai gizi pada hidangan makanan. Dan yang kelima, nama saus dapat dicantumkan pada nama hidangan makanan. Sebelum memulai proses pembuatan brown stock dan Espanyol saus, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, persiapan diri yang baik. Sebelum mulai praktik, sangat penting untuk memperhatikan kelengkapan personal, mulai dari menggunakan head chef, necktie, chef jacket, apron, napkin, long pants, dan chef tissues.
Berikutnya adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun, baik sebelum maupun sesudah mengolah bahan makanan. Kemudian, yang kedua, persiapan peralatan. Dalam penggunaan peralatan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu alat untuk mengolah brown stock dan alat untuk mengolah Spanosaurus. Yang pertama, peralatan yang digunakan dalam pembuatan brown stock yakni sebagai berikut. Kompor, oven dan roasting tray, stockpot, bowl stainless, cutting board dan vegetable knife, wooden spatula, food tong, skimmer, ladle, conical strainer, gelas ukur, cheesecloth, dan kitchen twin. Kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan dalam pembuatan Spanosaurus yakni sebagai berikut. Water pitcher, bowl, saucepan dan balloon wicks, strainer, kemudian alat penyajian saus dan hidangan makanan, yaitu sauce boat dan plate. Setelah semua peralatan disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan bahan-bahan berkualitas yang akan digunakan dalam pembuatan brown stock dan Spanosaurus. Untuk langkah pertama, yaitu menyiapkan bahan brown stock. Adapun bahan-bahan yang digunakan yakni sebagai berikut. 1 kg beef bone yang sudah dipotong-potong, bahan mirepoix terdiri dari 65 gram onion, 35 gram carrot, 35 gram celery stick dengan perbandingan 2:1:1. Bahan bouquet garni terdiri dari 2 lembar leek, 2 lembar bay leaf, 1 batang fresh rosemary, 2 batang parsley stem, 2 batang fresh thyme, setengah sendok teh black pepper, 16 gram tomato pasta, dan 2 liter air. Kemudian langkah kedua yaitu menyiapkan bahan Spanosaurus. Adapun bahan-bahan yang digunakan yakni sebagai berikut. 750 ml brown stock yang sudah diolah pada langkah pertama, 28 gram onion, 14 gram carrot, 14 gram celery stick, 28 gram butter, 28 gram flour, 28 gram tomato pasta. Bahan pengaroma lainnya 1 batang fresh thyme, 1 batang parsley stems, 1 batang rosemary, 1 lembar bay leaf. Setelah semua bahan dan alat telah lengkap, selanjutnya lanjut pada proses pengolahan. Pada tahap pengolahan terbagi menjadi 2 tahap, yakni membuat brown stock terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan membuat Spanosaurus. Yuk simak baik-baik proses pengolahannya. Tahap pertama, kita akan membuat brown stock terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah letakkan tulang ke dalam roasting tray yang telah diolesi minyak, lalu masukkan tulang ke dalam oven dan roasting dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api bawah atas selama 30 menit sampai tulang berwarna kecoklatan. Sembari menunggu tulang di roasting, potong-potong bahan mirepoix dengan bentuk potongan dice, mulai dari onion, carrot, dan celery stick. Kemudian, letakkan dalam bowl. Setelah itu, siapkan bahan bouquet garni, lalu bungkus menjadi satu seperti ini, dan ikat dengan kitchen twin atau benang agar tidak lepas. Setelah tulang berwarna kecoklatan, angkat dari oven. Kemudian, letakkan potongan onion, carrot, dan celery stick ke dalam roasting tray, dan panggang bersama tulang selama 10 menit sampai semua sayuran atau mirepoix berwarna kecoklatan. Setelah semua sayuran atau bahan mirepoix berwarna kecoklatan, lalu angkat dari oven. Kemudian, siapkan stockpot dan masukkan tulang serta sayuran atau mirepoix yang sudah di roasting. Kemudian, masukkan tomato pasta dan bouquet garni. Setelah itu, lakukan teknik deglazing untuk mendapatkan residu atau sari dari bahan yang sudah di roasting. Kemudian tuang ke dalam stockpot. Masukkan 2 liter air ke dalam stockpot. Lalu, nyalakan api kompor, kemudian masak sampai air mendidih.
Setelah mendidih, kecilkan api kompor dan simmer selama 2 jam. Selama proses simmering, lakukan teknik skimming dengan mengangkat buih-buih yang muncul pada permukaan stok. Setelah disimmer selama 2 jam, angkat stok dan saring menggunakan conical strainer yang dilapisi dengan cheesecloth. Adapun kriteria brown stock yang baik yaitu memiliki warna kecoklatan seperti air teh, jernih dan tidak berlemak, memiliki aroma tulang dan rempah yang kuat. Kemudian, setelah membuat brown stock, tahap kedua yakni membuat Espanyol sauce. Untuk membuat Espanyol sauce, langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan saucepan dan nyalakan api kompor. Kemudian, masukkan butter, potongan mirepoix yaitu onion, carrot, dan celery stick. Kemudian aduk sampai rata. Lalu, masukkan flour dan tomato pasta. Aduk sampai rata. Kemudian, tuang brown stock sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dan aduk sampai rata. Masukkan bahan pengaroma lainnya yaitu thyme, parsley stems, bay leaf, dan rosemary. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat buih-buih yang muncul pada permukaan saus dan simmer selama 15 menit sampai tekstur saus mengental. Setelah saus matang, angkat saus dan saring menggunakan strainer. Dan inilah hasilnya. Adapun kriteria Espanyol saus yang baik yaitu yang pertama, memiliki warna brown atau coklat yang mengkilap. Kedua, memiliki tekstur agak kental dan licin. Ketiga, tidak ada gumpalan tepung. Keempat, dapat mengalir jika dituang dan meninggalkan lapisan pada sendok. Dan yang kelima, memiliki aroma dan rasa yang baik. Espanyol sauce dapat disajikan bersama hidangan beef stick with vegetable. Untuk menghasilkan brown stock yang baik, ada beberapa tips dan trik yang dapat diterapkan selama proses pengolahan brown stock, yaitu yang pertama, pilihlah bahan-bahan yang segar dan berkualitas agar menghasilkan aroma dan rasa yang baik. Yang kedua, gunakan peralatan yang bersih dan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, potong tulang menjadi beberapa potongan kecil agar kaldu lebih mudah keluar dan proses masak menjadi lebih singkat. Yang keempat, panggang tulang hingga kecoklatan agar warna yang dihasilkan sesuai dengan kriteria brown stock yang baik. Yang kelima, saat proses perebusan, gunakan teknik simmering atau brown stock direbus dengan api kecil. Yang keenam, saat menyaring, gunakan conical strainer dan cheesecloth agar menghasilkan brown stock yang jernih. Adapun tips dan trik pembuatan saus yang baik yaitu yang pertama, penampilan dari saus harus memiliki warna yang menarik. Yang kedua, saus memiliki tekstur yang halus dan harus cukup kental untuk menempel pada hidangan makanan. Yang ketiga, rasa saus harus seimbang dan harmonis dan dapat memperkaya hidangan makanan. Yang keempat, konsistensi kekentalan yang tepat dan merata. Demikian video pembelajaran cara pembuatan brown stock dan Espanyol sauce. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa program studi pendidikan vokasional seni kuliner, dan dapat dijadikan sebagai acuan pedoman pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua, dan salam harmoni.